Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak akan menyampaikan materi-materi yang memang sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk bekal masa depan kalian. Mari kita awali belajar kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat belajar anak-anak sekalian. Tetap semangat. Pertama kita buka Google ya. Lalu kita ketik website pembelajaran PAI punya Bapak. Belajar PAI titik my.id. Nah, ini ada paling atas, diklik. Kemudian kalian cari materi kelas 7 di kelas 7 sini. Lalu dibuka iman kepada malaikat. Nah, di sana ada materi ya, dibaca. Pertama kamu lihat dulu gambar ya. Malaikat memiliki 600 sayap, jarak antara kedua sayapnya sejauh jarak antara timur dan barat. Nah, ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak terbayangkan ya oleh akal manusia, karena akal manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas untuk memikirkan dimensi-dimensi lain di luar kehidupan di dunia ini. Mata kita terbatas ya, memandang paling hanya jarak puluhan meter saja. Lewat dari 20-30 meter mata kita sudah tidak bisa melihat. Nah, pendengaran juga sama. Ya, jarak puluhan meter kita tidak bisa mendengar apa yang dikatakan atau yang berbunyi di tempat yang jauh di sana. Nah, demikian juga malaikat tidak akan bisa kita bayangkan dengan indera yang kita miliki karena keterbatasan. Tapi kita harus yakin bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah dan ada. Nah, iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat itu apa? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ya, cahaya siapa? Tentu cahaya Allah, ya, nur ilahi. Tugasnya apa? Tugas malaikat adalah mengurus segala urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksud dengan beriman kepada malaikat? Berarti yakin ya, mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan berbagai makhluk dengan keadaan bentuk beragam, termasuk malaikat. Nah, malaikatnya adalah makhluk Allah yang selalu taat, patuh pada Allah, tidak pernah membangkang dan juga tidak pernah merasa letih dan juga tidak sombong, tidak takabur ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Walahu man fis samawati wal ard, dan milik Allah lah siapa yang di langit dan di bumi. Waman ya, dan indahu di sisinya. Siapa man di sini maksudnya adalah malaikat. La yastakbirun, tidak mempunyai rasa takabur, angkuh, sombong ya untuk menyembah Allah, an ibadati, untuk menyembahnya, wala yastahsirun, dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat itu selalu hidupnya itu digunakan untuk beribadah ya, taat pada Allah, tidak pernah membangkang. Nah, ini tadi sudah pengertian malaikat, dalilnya juga sudah disampaikan tadi.
Nah, apa pekerjaan malaikat? Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih, yusabbihu, sibuk taat kepada Allah, bertasbih. Ya. Kemudian al-lail pada malam, wan nahar dan siang hari, la yafturun, tidak ada henti-hentinya. Kemudian apa sih perbedaan makhluk Allah, malaikat, manusia, dan setan? Nah, ini perbedaannya ya. Malaikat itu senantiasa taat kepada Allah. Kalau manusia ada yang taat, ada yang tidak. Kalau setan, nah, kebalikan dari malaikat, tidak taat dan membangkang kepada Allah sampai nanti kiamat ya, tidak taat. Kemudian malaikat itu selalu berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah. Sedangkan manusia ada yang beribadah, beriman, ada juga yang ingkar, kufur. Nah, kalau setan itu semuanya kufur, mengajak berbuat dosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu ciptakan dari nur, ya. Manusia ciptakan dari tanah. Sedangkan setan ciptakan dari api. Kemudian malaikat tidak punya nafsu ya, atau keinginan, sedangkan manusia punya nafsu ya, ada dua, nafsu baik dan nafsu buruk. Kalau setan punya nafsu, nafsunya hanya nafsu yang buruk. Nah, jadi kalau manusia memiliki nafsu yang buruk, nah itu sudah mengikuti ajakan setan ya. Naudzubillah. Nah, sekarang kalian pasti sudah tahu ya tugas-tugas malaikat. Malaikat itu banyak jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Nah, yang wajib diketahui dan tertulis dalam Al-Quran maupun hadis itu ada 10, yaitu yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, terus malaikat Jibril sekarang bagaimana? Nganggur dong ya? Tidak ya. Walaupun nabi dan rasul sudah tidak ada dan wahyu sudah selesai sampai Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril terus diperintahkan oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada makhluk-makhluknya yang diinginkan oleh Allah, termasuk memberikan ilmu pengetahuan, kemudian juga hidayah ya, lalu karomah pada setiap manusia, pada manusia yang memang diizinkan oleh Allah. Nah, kemudian malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail, tugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Jadi rezeki makhluk itu sudah diatur oleh Allah, dari makhluk yang paling kecil, virus ya, kemudian makhluk yang paling besar, misalnya gajah, apalagi manusia ya, sudah ditentukan rezeki, tidak usah khawatir, sudah ada rezeki-rezekinya masing-masing. Kalau kita mau berusaha berikhtiar ya. Kemudian malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala ya. Nanti pada saat hancurnya alam ini, hari kiamat, 2 kali malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan pertama hancur seluruh alam, kemudian tiupan kedua itu dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur. Nah, terus sekarang apa tugas malaikat Israfil? Malaikat Israfil itu standby ya. Kalau pikiran saya yang bapak yang sempit ini mungkin seperti tugas jaga ya di pos keamanan. Walaupun dia berdiri tegak ya, diam saja kelihatannya, itu menunggu komando ya. Nah, sama malaikat Israfil juga standby. Begitu Allah perintahkan siap, jadi tidak akan lalai. Malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa ya, mencabut nyawa. Malaikat Israel, setiap makhluk nyawa itu pasti akan mengalami kematian. Jadi hidup manusia itu hanya singkat di dunia, hanya sementara saja, yang abadi nanti di akhirat. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril yang memindahkan
tubuh manusia dari alam dunia ke alam akhirat, lalu dibaringkan sementara di alam kubur, nanti dihidupkan lagi di akhirat. Ya, nanti hidupnya akan ditempatkan di surga atau neraka, tergantung amal kita yang di dunia ini. Walaupun sebentar akan menentukan masa depan kita di akhirat. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, dua-duanya sama ya, bertanya di dalam kubur. Nah, begitu manusia masuk ke kubur alam barzah, ditanya oleh malaikat. Dua malaikat ini, Munkar dan Nakir. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, maka akan mendapatkan siksa. Nah, yang akan melindungi kita dari siksa kubur itu adalah salah satunya kebiasaan kita adalah membaca Al-Quran ya. Nah, ketika kita biasa membaca Al-Quran, tadarus setiap hari, nah bacaan itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Kemudian apalagi sodakoh ya, sodakoh kita akan membela kita ketika akan disiksa di dalam kubur ya, karena kan manusia itu hidup di dunia banyak dosa ya, nanti akan diberikan balasan ya sejak dalam kubur juga. Nah, maka bacaan Quran, sedekah kita, kemudian apalagi puasa kita juga akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Maka lagi di dunia ya, lagi hidup nih sekarang, tiap hari baca Quran, puasa yang wajib yang sunat kerjakan, kemudian sodakohkan berapapun kita punya ya. Kita punya 1.000 ya 100 peraknya sodakohkan. Kita punya 10.000, 1.000-nya kita sodakohkan. Kita punya 100.000, 10.000-nya sodakohkan. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Kemudian malaikat Raqib. Nah, ini malaikat Raqib bertugas mencatat semua amal perbuatan manusia yang baik. Kebaikan catat oleh malaikat Raqib. Sebaliknya, keburukan dicatat oleh malaikat Atid. Nah, maka nanti akan diberikan ya catatan amal manusia. Kemudian malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga surga. Nah, apa fungsi iman kepada malaikat? Malaikat itu patuh dan taat, maka kita juga harus mengikuti malaikat, mendekatkan diri dan disiplin dalam beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat mengawasi segala tingkah laku manusia, maka kita harus bersikap hati-hati dalam kehidupan ini karena disaksikan oleh malaikat. Berbuatlah kebaikan. Kemudian malaikat penunggu surga dan neraka mendorong manusia untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah, menjauhi segala larangannya dan melaksanakan perintah Allah. Nah, itulah iman kepada malaikat. Nah, setelah kamu mempelajarinya ya, buka websitenya, lalu kerjakan soal ini, soal yang ada di website ini ya. Nah, bagaimana mengerjakannya? Kamu tinggal klik aja memulai. Nah, ini ya, lalu kerjakan, tulis nama peserta didik ya, misalnya nama kamu Muhammad, kemudian klik yang ini. Nah, pertanyaan yang kedua, kelas berapa? Misalnya kelas 71. Klik lagi. Kemudian baca bismillah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tulis SMP-nya, SMPN 1 Ariu. Kemudian nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Perhatikan uraian berikut ini. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah ya, mengatur semua urusan. Pengertian beriman pada malaikat pada uraian di atas adalah, nah ini pilihannya, tinggal dipilih sama kita. Ini atau ini. Kira-kira yang mana yang betul? Percaya dan meyakini bahwa Allah ada dan mengurus seluruh alam. Nah, ini benar nggak? Tidak tepat ya, karena yang tanya adalah malaikat, tapi ini temanya Allah. Kemudian yang kedua, percaya dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat untuk beribadah pada Allah. Nah, ini juga masih belum pas ya, masih membahas tentang iman kepada Allah. Yang ketiga,
percaya dan meyakini bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah untuk mengatur seluruh alam manusia semesta. Betul tidak ini? Ini tidak juga ya, masa mengatur alam semesta malaikat. Yang keempat, percaya dan meyakini bahwa malaikat adalah para utusan Allah untuk mengatur menuju pulang. Nah, ini sama semua pilihannya. Kamu pilih yang paling pas, yang paling benar mana? Yaitu yang ini ya. Percaya dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat, ini benar. Baik. Ya. Udah, lalu muncul soal berikutnya. Kamu pilih lagi. Nah, kalian kerjakan dengan hati-hati ya, jangan asal-asalan. Nah, kemudian nanti setelah ini selesai, semua dikerjakan, tugas berikutnya adalah penilaian keterampilan. Buatlah video lagu nama malaikat dan tugasnya seperti pada YouTube berikut ini. Kemudian video yang kamu buat atau upload ke YouTube, kirim linknya ke WA Bapak. Jadi kamu buat videonya ya, lagunya ini kayak gini nih. Kemudian upload di YouTube, lalu kirim linknya ke WA tugas ya, yang Indosat PAI. Kita lihat lagunya ini. Kamu putar lagunya ya. Kita percepat. Nah, ini lagunya. Tugasnya Israfil mencabut nyawa, tugasnya Ijrail bertanya dalam kubur. Raqib mencatat amal kebaikan, amal buruk. Ridwan menjaga surga, menjaga neraka. Malaikat Malik, hahaha. Nah ya, seperti itu. Kamu lagukan ya lagunya, lalu direkam pakai video, kemudian videonya diupload ke YouTube. Nah, kemudian YouTube-nya kirim ke Bapak linknya. Nah, itu saja pembelajaran kita kali ini. Silakan kerjakan latihannya, soal ulangannya, baik teorinya ini maupun prakteknya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan tanyakan ke WA Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.